Serasi, semangat ngonten moderasi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Haji. Swastiastu. Alhamdulillah pada pagi ini kita kedatangan tamu. Ini biasanya kita program Sapa Penyuluh, menyapa penyuluh, tapi sekarang menyapa komandannya penyuluh ini. Yang ngayomi, yang ngelayani, yang ngerawat penyuluh agama, lintas agama di Denpasar. Alhamdulillah beliau berkenan dari kesibukan-kesibukan yang baru kali ini bisa bersedia atau ada kesempatan untuk bisa podcast di KUA Denpasar Selatan. Sahabat-sahabat podcast Serasi KUA Denpasar Selatan, beliau adalah Tu Aji. Namanya siapa Tu Aji? Ide Bagus Dibia. Ide Bagus Dibia. Perkenalan beliau ini merupakan sesepuh kita, guru kita di Kemenak Kota Denpasar yang saat ini sekali lagi berkesempatan bisa kita sharing Tu Aji bagaimana inovasi kantor Kementerian Agama Kota Denpasar untuk menyongsong tahun 2025. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana inovasi, karena memang kebetulan saat ini kantor Kementerian Agama Kota Denpasar sedang proses pembangunan, sedang proses pembangunan. Tapi sebelumnya Tu Haji, saya mau nanya Tu Haji, sudah sarapan nih? Sudah. Ada yang nyuapin Tu Haji? Ada sekra saya tuh. Oh. Gitu Haji, ini sarapannya cuma ini roti nih kayaknya ini. Makasih. Sama roti, sama kopi dari Kabupaten Denpasar Selatan yang kondisinya seperti ini tuh Haji. Kebetulan kita ada podcast hari Senin dan juga hari Kamis. Ya. Kalau hari Kamis kita agak-agak formal di dalam, kalau hari Senin kita karena nyapa-nyapa hanya di outdoor ya, di outdoor. Nah, gitu Haji, sekarang kita mulai dari pembangunan ini karena memang kalau kita nggak punya rumah, bagaimana kita bekerja? Nah, kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, para sahabat-sahabat KUA Denpasar Selatan saat ini sedang proses pembangunan. Nah, sekarang sudah berapa persen untuk proses pembangunan itu Haji? Makasih Mas Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu. Rehab gedung sebenarnya sih. Rehab gedung. Rehab gedung yang kita bangun sekarang, kita rehab sekarang itu kalau ditanya persentase perkembangannya itu 84% baru. 84%. 84%. Kenapa gedung itu direhab? Harus direhab karena pemikiran saya dan Tu Haji Pak Kepala bahwa ke depan kita harus memikirkan daya tampung. Daya tampung karena ada perkembangan-perkembangan yang harus kita pikirkan juga. Seperti penambahan PNS, P3K, ASN lah kita tambah. Itu harus kita pikirkan. Dan ini juga atas inisiatif dari Ibu Kepala Kantor Wilayah, Ibu Komang Sri Marheni, untuk memperbaiki gedung Kemenak Kota Denpasar. Atas inisiasi beliau ini, atas dukungannya beliau, kita bisa merehab dengan anggaran yang bagi kami di Denpasar, saya sendiri secara pribadi sudah berusaha untuk memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan untuk rehab. Tapi kita selama ini kan harus berpikir juga, Mas. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan dengan gedung yang baru ke depan. Itu yang menjadi pemikiran. Penambahan pegawai itu jauh dari ekspektasi saya. Tadi kita sudah membahas sedikit jumlah pegawai. Jumlah pegawai di Kota Denpasar kalau yang ada di kantor sekarang itu
dengan pimpinannya, pejabatnya, eselon 3 dan eselon 4, kasih penyelenggara, kasubag TU, kepala kantor, itu keseluruhan dengan jabatan Japung, yang ada di kantor aja nih, 76 orang. Pegawai. Iya. Itu bersama yang honorer juga? Belum. Honorer kita sekarang yang ada di Kota Denpasar, yang ada di Kemenak kantor sekarang, itu sekitar keseluruhan yang terdata itu adalah 45. 45. Terus sekarang penambahan lagi, kalau ini lolos semua CP3K itu tambah 67. Tambah 67 orang. 67 orang. Kalau lolos administrasi, mudah-mudahan lolos nih. Lolos administrasi, saya yakin mereka juga akan lolos menjadi P3K seperti mereka harapkan. Nah, kita doakan. Ini yang menjadi pemikiran kita dari semua itu. Tentu dengan penambahan pegawai, kita juga harus menambah bagaimana sistem pelayanan ke depan kepada masyarakat. Yang nggak ada sekarang itu kan ke depan, kalau mereka sudah tidak ada, sudah menjadi P3K, tentu kita harus melakukan inovasi-inovasi yang menjadi pemikiran kita semua, pemberi layanan dan pengguna layanan. 2025 ini adalah momen di mana kita harus berpikir semua. KUA sebagai garda terdepan, tentu fungsinya akan jauh berbeda dengan fungsi-fungsi tahun sebelumnya. Jauh akan berbeda. Karena kemungkinan besar pelayanan publik PTSP Terpadu akan kita alihkan ke KUA. Karena apa? Dari dulu yang memberikan kami tanggung jawab Ibu Komang Sri Marheni sudah membuat gober zaman Covid. Membuat Goberkas, artinya jemput bola kepada pengguna layanan yang meminta layanan kepada kita. Ibu itu yang membuat Kota Denpasar sekarang ini mendapatkan WBK WBBM secara jujur. Tapi dengan Sapras yang ada pada zaman dahulu itu bisa memberikan WBK WBBM. Kita harus mempertahankan. Sekarang ini kita sudah dibantu merehab gedung seperti Mas Taufik tanyakan itu tadi. Ditargetkan bulan apa? Kalau keseluruhan kita akan selesai itu tahun 2025 April. 2025 April. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Mudah-mudahan itu terjadi. Kecuali kalau anggaran rehab itu diblok oleh pusat. Itu dianggarkan berapa ini? Kalau kita bicarakan lumayan, Mas. Lumayan nih. Kalau saya bicarakan di sini tidak etis karena itu adalah tempatnya pemerintah. Yang pasti kita memaksimalkan anggaran. Kalau kita bisa bicara anggaran itu kurang lebih sekarang ini itu hampir kurang lebih sekitar 4,8. 4,8. Kurang lebih ya. Itu. Makanya saya diminta sama Ibu Kanwil dan Tuaji Kepala sebagai pimpinan rumah tangga Kasubag TU untuk memaksimalkan anggaran tersebut untuk menjadi Kota Denpasar menjadi tempat yang layak untuk pengguna layanan masyarakat. Karena bagaimanapun yang memberikan anggaran itu adalah rakyat. Kita adalah pembantu rakyat untuk meneruskan ke pusat. Itu. Sekarang dari survei kepuasan masyarakat atas layanan kita mendapatkan nilai yang kita bilang itu sangat memuaskan, sangat baik. Itu 3,936. Yang targetnya harus kita capai nilai tertinggi adalah 4. Itu udah A+ kalau di SETI kita berbicara tentang evidence dan penilaian. Nah, kepuasan masyarakat inilah yang menjadi pemikiran saya untuk tetap berada di survei kepuasan yang selanjutnya tahun depan. Tentu di podcast ini saya ingin membicarakan apa-apa yang menjadi pemikiran, ya kan?
KUA sudah jelas sebagai garda terdepan. Bagaimana kita melayani umat. Betul. Ya kan? Sekarang sejak zamannya Menteri Yakut Khalil Qomas, Gus Yakut, kantor KUA dirubah image-nya menjadi sebuah kantor pernikahan seluruh agama. Artinya konsultasi, stunting, bullying, apalah namanya, pernikahan, untuk konsultasi pernikahan pra dan sesudah pernikahan. Kantor bersama. Tentu, kedepannya kita harus juga memikirkan KUA ini sebagai apa. Maka dari itu, dari tahun sekarang, dari bulan-bulan yang kemarin, saya dan teman-teman semua meminta kepada penyuluh, kepada garda-garda terdepan kami di wilayah binaannya masing-masing, untuk mengikuti instruksi menjalankan inovasi yang namanya kader, Kemenak Rider, kapanpun diminta, kapanpun diharapkan kedatangannya siap. Itu tanpa bayaran. Tanpa non-budget nih? Non-budgeting dan tanpa minta imbalan. Itu yang harus kita lakukan. Tentu kader ini pun akan masuk ke inovasi yang terbaru di layanan publik KUA. Publik KUA. Kenapa saya berpikiran itu? Mudah-mudahan kalau regulasi itu memungkinkan, kita akan laksanakan. Tentu kita tidak boleh jauh dari regulasi dan kebijakan. Kemana kita harus kemana? Gara-gara penambahan ini dan tidak nampungnya gedung baru, untuk penambahan ini sekitar 67 orang, tentu kami akan mentransformasi sistem pelayanan. Sistem pelayanan harus ditransformasi, bahwa KUA harus menjadi garda terdepan menerima semua layanan. Semua layanan? Semua layanan harus ada di KUA. Artinya apa? Kekurangan berkas yang akan dibawa ke PTSP, ke kantor pusat, kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, harus ada di KUA. Makanya pegawai-pegawai yang nanti jabatan formasinya adalah penata layanan operasional, pengadministrasi, perkantoran ini akan bertugas di KUA. Di KUA. Ya, untuk membantu kesiapan KUA menyambut pengguna layanan. Pengguna layanan. Kekurangan berkas-berkas yang diinformasikan ke kantor Kementerian Agama Kota Denpasar akan diterima di KUA. Di KUA inilah yang akan meneruskan membawa berkas-berkas ini ke kantor pusat Kota Denpasar. Berarti sebelum ke Kemenak Kota, masyarakat ini berarti ke KUA dulu? Bisa. Setelah KUA baru ke kantor kota. Kementerian Kota. Tentu kita harus menyiapkan sistemnya. Sistem ini harus terintegrasi. Kita punya pusaka, Pusat Layanan Agama dan Keagamaan, yang telah dicanangkan oleh Ibu Qomas Sri Maharani untuk di Kota Denpasar. Nah, inilah yang harus kita jalankan sekarang. Kita harus meneruskan inovasi-inovasi itu tanpa merubah, tapi mengembangkan pelayanan publik ke depannya untuk kepuasan masyarakat yang kita layani. Karena bagaimana? Kenapa harus kita lakukan itu? Karena sistem pemerintahan sekarang, zamannya Jokowi, Presiden Jokowi, Joko Widodo, dengan sistem Prabowo pasti ada pergeseran. Betul. Pasti ada pergeseran, ada peraturan-peraturan yang akan berubah. Ini yang harus kita simak. Kita harus jalan, dan menteri kita pun harus baru. Tentu beliau mempunyai kebijakan-kebijakan tentang Kementerian Agama. Nah, inilah yang kita harus pelajari sekarang. Bagaimana? Salah satunya adalah meningkatkan pelayanan kepada umat, pengguna layanan. Itu Mas Taufik. Itu yang menjadi pemikiran saya sebagai Kasubag TU untuk bisa mengembangkan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih bermanfaat kepada masyarakat sekarang ini. Itu. Ini terkait ini pegawai ini tuh Haji. Selama ini untuk kantor Kementerian Agama mungkin dari seluruh Indonesia, sebagian kecil khususnya di Kota Denpasar ini pegawainya tidak hanya Hindu saja, tidak hanya Muslim saja, tapi semua agama ada. Nah, bagaimana
memanage atau apa ya, memberi ruang kepada pegawai-pegawai yang beda agama. Nah, bagaimana Kementerian Agama Kota Denpasar menjalankan prinsip atau nilai moderasi beragama kepada pegawai? Ini gimana? Oke. Terima kasih Mas Taufik. Oke. Dari dulu kantor agama, Kementerian Agama adalah sebuah rumah. Oke, betul. Saya mencanangkan dari awal saya menjabat di Kota Denpasar, di Kementerian Agama Kota Denpasar, bahwa saya mencanangkan tidak ada perbedaan. Semua layanan atau semua pegawai ASN yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Denpasar adalah saudara. Saudara. Betul. Kita sering mendengungkan moderasi beragama. Kalau kita tidak bisa mendengungkan moderasi agama dalam diri kita sendiri, dalam lingkungan itu, bagaimana kita bisa turun ke masyarakat untuk mendengungkan itu, mensosialisasikan itu. Tentu harus manajemennya harus benar. Betul. Saya sebagai pimpinan tidak akan pernah membedakan siapapun. Terutama ini apa, gaji sama tukin ini sama semua gitu ya. Kalau gaji dan tukin itu gini Mas Taufik, tentu kami tidak bisa merubah. Tidak bisa merubah. Tidak bisa merubah aturan yang ada, regulasi yang ada. Tidak bisa. Tapi saat ini mudah-mudahan ke depan, kalau diizinkan oleh pusat, terutama oleh Tuhan, untuk semua P3K yang diangkat sudah lebih dari 1 tahun. Ke depan tetap mendapatkan tukin, gaji sama, terus reward tukinnya akan sama. Penyuluh pun sama. Cuma guru yang belum bisa kami laksanakan seperti itu karena ada regulasi yang membatasi untuk itu. Jadi kalau udah sekarang kan teman-teman P3K, penyuluh atau siapapun yang menjadi P3K di Kementerian Kota Denpasar, Kementerian Agama Kota Denpasar mendapatkan reward token kan 35%. Atas kerja keras kita semua melayani umat, meningkatkan pelayanan, nilai kita sekarang ini di SETI WBK, di PMP SETI atas pemeriksaan Irjen Kementerian Agama pada bulan Februari, kita mendapatkan nilai 95,11. 5,11. Kalau dilihat dari aturan, nilai kita 95,11 sudah berhak mendapatkan reward token 50%. Kembali lagi kita berpikir, apakah pemerintahan Presiden Prabowo akan tetap meneruskan Kebijakan program itu ya. dan kebijakan ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Oke, sahabat-sahabat Serasi, podcast Serasi Kau Denpasar Selatan, mohon maaf ada kesalahan teknis. Ini mungkin karena aura dari Tu Aji sangat kuat sekali ini. Tu Aji. Ini bener baru kali ini. Sekarang episode berapa ini? Ada sekitar 30 episode. Gak pernah kejadian seperti ini Tu Aji. Ini kayaknya Tu Aji bawa apa ini? Kayaknya hadam yang dibawa tidak hanya ini mohon maaf Tu Aji, mungkin sebelum kita lanjutkan kita seruput dulu. Ya, monggo. Tu Aji, tadi Tu Aji sudah menjelaskan tentang ini bagaimana kalau semisal kebijakan kan sebelumnya presidennya Joko Widodo dan juga Menteri Agamanya Gus Yakut sekarang berubah kepemimpinan baik presiden atau Kementerian Agama. Nah, kalau semisal ada perubahan kebijakan, apakah Kementerian Agama Kota Denpasar sudah siap nih? Entah itu SDM-nya atau berbagai hal-hal yang bisa menyikapi perubahan kebijakan itu. Monggo Tu Aji. Iya, makasih. Tadi dibilang saya ngajak teman banyak, saya ngajak. Nah ini, kayaknya terlalu kuat ini Tu Aji. Karena saya didampingi dari awal dua dunia. Oh, dua dunia. Gini, menyikapi sebuah regulasi kebijakan itu harus kita pikirkan dari awal. Okay. Tentu kita tidak bisa
menerawang apa yang akan terjadi, tapi bagaimana kita bisa menyikapi secara cepat. Tentu SDM yang ada ini sudah menjadi pemikiran kita, terutama saya dan pimpinan kepala kantor, Tuaji Kepala, bahwa apa yang harus kita perbuat dengan sebagian besar nanti penambahan ini. Yang seperti saya katakan tadi dari awal, bahwa KUA adalah garda terdepan. Itu yang akan kami terapkan ke depan. Nanti kami akan mengumpulkan seluruh stakeholder, baik itu Bimais, Pemda, Pendis, Haji, Buddha, semua yang ada, urusan agama Hindu, itu akan kami ajak rapat dengan kepala KUA untuk menyikapi pelayanan tahun 2025. Iya, tentu atas kebijakan-kebijakan pusat tentu akan kita jalankan. Kita tidak bisa tutup mata dengan itu. Perubahan-perubahan kita tidak bisa menutup mata. Tentu yang seperti biasanya, perubahan itu biasanya akan ada. Setiap pemimpin yang baru pasti mempunyai kebijakan yang baru untuk meningkatkan pelayanan. Itu yang pasti. Kemudian ini tadi Haji juga banyak membahas tentang inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Denpasar. Nah, di tahun 2025 ini kira-kira ada inovasi apa saja yang mungkin perlu dipahami oleh masyarakat, khususnya Kota Denpasar, seluruh masyarakat lintas agama, sehingga melakukan pelayanan kepada masyarakat, inovasi yang akan dibuat itu bisa dipahami. Kira-kira inovasinya apa saja tuh Haji? Kalau inovasi ke depan jelas Gober yang terdahulu menjadi Gober kas yang dicanangkan oleh Ibu Kanwil, beliau mantan kepala kantor kita, itu tetap menjadi induk dari semua inovasi yang non budgeting. Dari Gober turun kader. Kader adalah otak dari pengembangan yang akan berlangsung di Kota Denpasar. Seperti yang katakan tadi, inovasinya itu tentu di KUA. KUA. Untuk inovasi-inovasi, kita yang seperti tahun lalu mengangkat 7 agen perubahan. 7 agen perubahan ini adalah orang yang nanti yang mencetuskan ide-ide bersama saya. Tentu sekarang ini kita nunggu seperti Mas Taufik tanyakan tadi, bahwa pengembangan apa yang terjadi dengan pemerintahan yang baru. Tentu kita harus melihat kebijakannya dulu. Regulasi yang berlaku apa. Tentu agen perubahan yang akan diangkat ini adalah tentu seperti Mas Taufik mungkin bisa kami angkat untuk di KUA. Apa yang harus Mas Taufik kembangkan di KUA tentang urusan agama. Mungkin nanti penambahannya mungkin ada di P3K yang terbaru. Kenapa? Karena mereka harus merasa bahwa mereka dihargai atas ide-ide mereka. Itu yang saya inginkan. Kalau saya sebagai pimpinan membuat, kamu harus begini-begini, itu akan membuat ruang kerja teman-teman ke depan akan terkungkung. Pasti minta, Tuaji, sarannya gimana? Terus gini gimana? Enggak. Saya pingin seperti anak dan orang tua. Pak, saya mau buat begini, boleh nggak? Iya. Bapak, saya mau buat begini, membuat suatu gebrakan, saya mau buat usaha kayak gini. Nah, itu yang saya pingin. Makanya dari awal saya memimpin bahwa kantor Kementerian Agama Kota Denpasar adalah tempat kita rumah layanan bagi siapapun. Karena 7,5 jam kita ada di kantor. Lebih lama kita bergaul di kantor dengan masyarakat, dengan teman-teman. Ini yang menjadi harus kita tingkatkan lebih ke depan. Itu Mas. Kemudian ini mungkin yang sangat menjadi pertimbangan kita sebagai Hodim atau pelaksana dari Kementerian Agama, yaitu tentang kepuasan masyarakat. Tadi juga sudah disampaikan tentang kepuasan dari masyarakat berapa persen. Nah, target untuk tahun 2025 ini kira-kira berapa persen akan ditargetkan untuk kepuasan ini, Tuh Haji? Kalau menghitung
kepuasan target dengan persentase, Nggih. tentu kita bisa buat, Mas. Nggih. Kita ingin dari awal, saya sudah bicarakan dengan teman-teman di bagian humas Nggih. dan pelayanan publik, angka yang standar sudah saya sebutkan bahwa nilai tertinggi adalah 4, A+. Nggih. Sekarang nilai kita berada di 3,936. Tentu target kita ke depan harus bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Nah, melalui podcast ini, saya ingin menyampaikan bahwa ke depan seluruh stakeholder, baik itu pejabat, baik itu jabatan fungsional, baik dan pelaksana, harus beriringan ke depan. Menjaga nilai yang kita sudah terima. Menjaga marwah yang sudah diberikan, menjaga tanggung jawab yang sudah diberikan. Itu yang harus kita tingkatkan. Itu yang terpenting, nilai nilai. Yang penting jangan turun. Kalau meningkat kita sampai lebih dari 4, kepuasan masyarakat 4 umpamanya nilai tertinggi, 4. Artinya kita sudah bangga. Bangga dalam artian dengan angka. Apakah kita tahu ke depan masyarakat itu puas dengan kita secara nyata? Enggak. Tapi saya pinginnya ke depan masyarakat benar-benar merasakan kehadiran kita di tengah-tengahnya mereka. Makanya inovasi kader adalah jalan satu-satunya untuk membuktikan itu. Kalau ingin nilai, ya saya ingin nilai yang sebesar-besarnya. Kalau nilai, Mas. Tapi kalau saya orangnya yang nyata-nyata aja. Kalau biasanya gini, saya ingin lihat masyarakat itu datang ke kantor tersenyum. Pulangnya pun tersenyum. Betul. Itu kepuasan bagi saya. Itu nilainya nggak bisa terhingga. Pernah saya tanya, Pak, sudah selesaikah? Mau cari siapa, Pak? Mau gimana? Kita menyambut dengan senyum, mereka senyum dengan kita. Itu kepuasan yang sangat-sangat nyata bagi masyarakat. Itu yang saya harapkan ke depan. Jadi untuk masyarakat itu benar-benar diharapkan datang pulang tersenyum. Iya. Masalah nanti pegawai itu pulangnya nyampe ke rumah merenggut, itu urusan lain itu. Kan biasa, Mas, gini, Mas Taufik. Kita udah capek. Semua capek. Di rumah tiba-tiba pasangan kita merenggut. Itu. Ya, makanya bagaimana kita bisa memberikan kerja nyata. Artinya kita benar-benar bekerja di tempat kita bekerja. Biasanya kan dulu bahwa ASN, PNS itu nggak ada kerjaan. Betul. Benar kan? Ngapain jadi PNS dulu? Orang suruh melamar jadi PNS susah banget. Betul. Sampai ditawar-tawarin. Ya karena pertama gaji kecil. Kedua nggak ada kerjaan. Betul. Iya kan? Nggak ada kerjaan dulu. Kalau sekarang susah, Mas. Suruh kita ngerokok aja susah kan? Iya. Menyempatkan waktu, nyuri-nyuri waktu. Nah itulah artinya ke depan kita harus bisa melakukan itu. Betul. Kepuasan itu jangan dilihat dari nilai, tapi kepuasan masyarakat secara nyata. Mereka datang dengan senyum, kita sapa dengan senyum, pulang pun dia dengan tersenyum lebar atas kepuasan pelayanan. Itu yang kita tingkatkan ke depan. Ini mungkin yang terakhir ini itu Aji, banyak entah itu Kementerian Agama atau KUA dari berbagai daerah studi banding atau studi tiru di Kementerian Agama Kota Denpasar yang sering ditanyakan itu bagaimana Kementerian Kota Denpasar ini memiliki predikat WBBK, WBBM. Itu bagaimana untuk mewujudkan dan mempertahankan sampai saat ini? Ya. Dari awal saya diberi mandat oleh Ibu Kanwil untuk mempertahankan WBK WBBM. Perolehan WBK WBBM di Kota Denpasar itu pada tahun 2020. 2020 perolehan WBK WBM dalam penilaian standar Menpan itu adalah 87 memperoleh WBBM. Kenapa kita memperoleh pada saat itu
itu ahlinya ibu. Gimana caranya memperoleh nilai itu ibu yang punya. Tapi untuk pengembangan tentu kita memakai masih rohnya ibu. Ibu Kanwil sebagai pimpinan memakai rohnya beliau. Tentu dengan intuisi pemikiran bahwa kita harus lebih bisa mengembangkan dan mempertahankan. Nah, untuk strategi pengembangan kami melibatkan